Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat tak kurang suatu apa dan tentu saja sejahtera lahir dan batin. Jumpa lagi di channel yang membahas tentang kebumian, tentang vulkanologi dan apa saja yang menarik di sekitar kita dan menjadi perhatian bagi khalayak ramai. Kali ini setelah saya mengajak Anda semua jalan-jalan ke jejak Gunung Api Purba di wilayah timur Yogyakarta, yaitu di Gunung Api Purba Sumber Kulon yang menghasilkan jejak lava bantal di Watu Adek, serta Gunung Api Purba Ngelanggeran yang meninggalkan kolom-kolom magma beku raksasa dan sangat eksotik. Kali ini kita akan jalan-jalan ke sebelah barat Yogyakarta. Anda mungkin belum pernah mendengar atau belum pernah melihat bahkan, dan mungkin tidak tahu juga bahwa di wilayah Kecamatan Godean dan Seyegan yang berdampingan terdapat jejak-jejak gunung api purba. Tentu saja umurnya sudah berjuta-juta tahun yang lalu. Fakta data ini saya kutipkan dari hasil riset Sutekno Bronto, Antonius Radomo Purbo, Pujo Asmoro, dan Malia Aditya Rani. Keempatnya adalah para peneliti top dan tokoh-tokoh geolog vulkanolog dari Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM dan alumni teknologi UGM Yogyakarta. Hasil penelitian ini dipublikasikan di Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral volume 15 nomor 4 bulan November 2014. Sudah lumayan ya, sudah 7 tahun yang lalu dipublikasikan. Keempatnya membuat riset dan membuat judul penelitian ini Longsoran Raksasa Gunung Api Merapi Yogyakarta, Jawa Tengah. Dan di bagian hasil penelitian yang melacak jejak adanya longsoran raksasa, nanti kita akan bicarakan di konten yang lain. Ini diceritakan tentang keberadaan gunung-gunung api purba di wilayah Godean dan Sleman. Nah, di manakah letak gunung-gunung api purba itu? Nah, jika Anda warga Yogyakarta dan atau mungkin dari luar yang sudah pernah datang ke Yogyakarta dan tertarik untuk mengamati fakta fenomena kebumian itu, lokasinya bisa ditempuh dengan sangat mudah, yaitu dari Tugu Palputih atau Tugu yang jadi ikon kota Yogyakarta, dipakai untuk foto-foto dan tujuan wisata malam ini biasanya. Itu bisa melintasi jalan ke arah barat menuju ke Kecamatan Nggodean, dan kemudian nanti jika sudah sampai di perempatan Pasar Nggodean nanti bisa berbelok ke kanan menuju ke arah Seyegan, Kecamatan Seyegan, dan di sebelah kiri jalan nanti kita akan bisa melihat deretan sejumlah bukit atau gundukan atau gumuk barangkali disebutnya begitu. Ada cukup banyak di sana dan itulah jejak gunung api purba di Godean, Seyegan, Sleman. Berdasarkan hasil penelitian Sutekno Bronto dan kawan-kawan, di tengah hamparan dataran Godean dan sekitarnya terdapat deretan gunung api purba yang memiliki ketinggian antara 100 meter di atas permukaan laut hingga 140 meter di atas permukaan laut. Di daerah dataran itu terdapat deretan perbukitan yang arahnya itu adalah utara selatan, yaitu dimulai dari Gunung Ngampon. Nah, Gunung Ngampon ini termasuk yang cukup tinggi dan ini letaknya berada di sebelah selatan Selokan Mataram yang terkenal itu. Dan jika misalnya kita bersepeda di jalan inspeksi di kiri kanan Selokan Mataram itu, kita bisa melihat yang namanya Gunung Ngampon. Kondisinya saat ini masih bervegetasi cukup lebat ya. Kalau misalnya kita mau naik, tampaknya memang harus menggunakan jalur-jalur khusus yang dipakai oleh penduduk di sekitarnya. Gunung Ngampon ini memiliki ketinggian lebih kurang 222 meter di atas permukaan laut, dan kemudian di sebelah selatannya agak jauh sedikit ini ada yang disebut sebagai Gunung Gedang, ketinggiannya kurang lebih 193 mdpl. Disusul kemudian di sebelah selatannya ada Gunung Gede
ada Gunung Butak, dan kemudian Gunung Berjo. Nah, Gunung Gedang ini kondisinya saat ini sedang dijadikan proyek galian C ya, karena tubuh gunungnya sudah dibongkar, kemudian rencananya akan dipakai untuk perumahan ya, perumahan di bekas gunung api purba. Ini sangat menarik. Dan secara fakta di sana, kalau misalnya kita berjalan-jalan di sekitar kaki Gunung Gedang ini, kita bisa melihat penampakan dan singkapan-singkapan yang menunjukkan jejak-jejak lapisan batuan dari masa purba. Kemudian agak terpisah di sebelah barat deretan gunung yang tadi itu terdapat Gunung So berketinggian lebih kurang 173 mdpl yang terletak di desa Sidoarjo, kecamatan Nggodean. Nah, sementara di bagian tengah, puncak-puncak bukit berderet yang ke arah tenggara barat laut diberi nama Gunung Patok, Gunung Wungkal, Gunung Gede, dan Gunung Siwareng. Jadi ada cukup banyak ini di sana, ini gunung-gunung, mungkin orang menyebutnya di sana itu bukit kecil begitu, tetapi melihat bentuknya ini umumnya berbentuk kerucut ya. Jadi jelas sekali bahwa itu memang bentuknya lebih menyerupai gunung ya, seperti yang lainnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang Gunung Ngampon yang terletak paling utara dari deretan perbukitan atau gunung api purba Nggodean. Gunung Ngampon ini masuk ke wilayah Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan. Perbukitan atau bukit atau gunung tersebut sebagian tersusun oleh batuan beku terobosan dan sebagian lagi oleh batuan piroklastika. Ini menurut Sutekno Bronto dan kawan-kawan. Pada umumnya batuan beku terobosan itu merupakan penyusun bukit-bukit yang lebih tinggi dibanding perbukitan yang tersusun oleh batuan piroklastika. Seluruh batuan penyusun perbukitan sudah mengalami pelapukan sangat lanjut sehingga agak sulit kalau tidak ahlinya yang bisa mengamati langsung di sana. Sudah menjadi tanah lempung dan sebagian tertutup oleh vegetasi lebat. Singkapan batuan segar hanya ditemukan pada lokasi penggalian tanah dan batu ya, karena ini kemudian tersingkap begitu. Aslinya masih bisa kita lihat di sana. Batuan beku terobosan penyusun perbukitan Nggodean adalah dari jenis andesit porfiri atau diorit mikro yang sebagian besar telah lapuk mengulit bawang. Nah, ini istilah mengulit bawang ini kalau misalnya kita bisa melihat secara langsung, itu memang bentuknya betul-betul berlapis-lapis seperti bawang itu ya, bumbu dapur itu bawang merah itu. Kemudian kita bisa di sana melihat ada lapisan-lapisan dan bentuknya memang membundar. Nanti bisa kita lihat di sebagian video di konten ini. Kemudian pelapukan lanjut batuan beku itu menjadi tanah lempung dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk pembuatan genteng dan batamer, dan ini menjadi terkenal sejak dulu bahwa Nggodean itu satu di antara sentra industri pembuatan bata merah dan genteng dari tanah. Inti pelapukan kulit bawang berupa bongkah segar dari andesit porfiri diorit mikro berukuran dari 0,5 meter sampai 2 meter berbentuk membundar. Nah, ini contohnya ada di gambar berikut ini. Secara umum batuan beku terobosan itu berwarna segar abu-abu sampai abu-abu kehijauan terkloritkan, bertekstur porfiri dan berstruktur pejal. Jadi ini memang banyak istilah-istilah akademis begitu ya, sangat teknis begitu ya. Ini hanya orang geologi dan vulkanologi barangkali yang akan mudah memahami penjelasan ini. Phenocryst terdiri atas plagioklas berukuran 1-5 mm, kelimpahan 20-30%, dan piroksen berukuran 0,5-1 mm, kelimpahan 5-10%. Ini masih menurut Sutekno Bronto dan kawan-kawan. Kedua phenocryst itu tertanam di dalam masa dasar avanit, andesit, porfiri, dan diorit mikro dengan masa dasar avanit tersebut yang membentuk bukit-bukit terpisah dari Gunung Ngampon di sebelah utara sampai dengan Gunung Berjo di bagian selatan, diyakini sebagai tubuh batuan beku terobosan dangkal. Batuan tersebut merupakan hasil pembekuan magma di bawah gunung api pada masa lalu atau lebih dikenal sebagai batuan semi gunung api atau subvolcanic intrusive rocks. Ini menurut penelitian Sutekno Bronto pada 2013. Di bagian barat perbukitan Nggodean, batuan terombosan andesit porfiri atau diorit mikro tersingkap di Gunung So, Dusun Celungan, Desa Sumber Agung, Kecamatan Moyudan pada koordinat
07.44 Lintang Selatan dan 110.15 Bujur Timur. Singkapan batuan itu berupa inti pelapukan berstruktur kulit bawang berbentuk membulat berukuran 1-3 meter. Andesit porfiri segar berwarna abu-abu terang berstruktur masif atau pecal. Sebagian batuan terobosan sudah mengalami silifikasi, kaolinitisasi, dan limonitisasi serta terbentuk urat-urat kuarsa. Batuan gunung api terdiri atas breksi, pumice, dan tuf yang diyakini sebagai batuan piroklastika tersingkap di beberapa tempat. Di bagian barat batuan piroklastika itu tersingkap di 2 tempat, yaitu di dekat Gunung So, yaitu di Dusun Jering, Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, dan di Dusun Celungan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan. Di bagian timur batuan piroklastika itu tersingkap di Dusun Pendekan dan utara Dusun Kandangan, serta di kaki Gunung Gedang, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Sedangkan di bagian selatan perbukitan Godean tuf dijumpai di Gunung Wungkal dan bukit lebih kurang berketinggian 153 mdpl di Dusun Mloyorejo dan Jomboran, Desa Sidorejo, Kecamatan Godean. Breksi pumice sangat didominasi oleh butiran pumice berbentuk menyudut berukuran kerikil atau lapili, sehingga secara genesis merupakan batuan piroklastika yang dinamakan batu lapili pumice. Pada umumnya breksi pumice ini sudah lapuk berwarna putih, kuning, coklat, dan yang sudah lapuk lanjut menjadi tanah berwarna coklat kemerahan. Ini bisa disaksikan di banyak tempat di sekitar Godean, Seyegan, dan Moyudan, terutama di kaki-kaki bukit atau gunung api purba yang ada di daerah ini. Di Dusun Pendekan di sebelah barat, breksi pumice bagian bawah nampak masif dengan tebal keseluruhan lebih kurang 20 meter. Kadang-kadang di dalam breksi pumice dijumpai fragmen litik berukuran butir rata-rata 1-3 cm, maksimum 10 cm, berbentuk sangat menyudut seperti ditemukan di Dusun Pendekan pada koordinat 07.44 Lintang Selatan dan 110.17 Bujur Timur. Fragmen litik itu berkomposisi andesit berwarna abu-abu gelap, bertekstur gelas, avanit sampai porfiri halus, dan berstruktur pecal hingga berlubang halus. Pada bagian atas breksi pumice berselang-seling dengan tuf dengan tebal lapisan per lapisan beragam antara 5-30 cm. Di sebelah timur atau di lereng timur Gunung Gede, tuf berbentuk batuan atap atau roof pendan di atas batuan terobosan dan sebagian masuk sebagai henolit. Di kaki timur Gunung Gede itu tuf kasar merah coklat yang diterobos oleh batuan beku menimbulkan efek panggang pada kontaknya berwarna hitam dan bersusunan silika juga. Dari fakta-fakta tersebut, Sutekno Bronto dan kawan-kawan menyebutkan bahwa batuan gunung api purba Godean terdiri atas batuan piroklastika yang diterobos oleh batuan beku terobosan. Batuan piroklastika terdiri atas batu lapili pumice, tuf kasar, dan tuf halus yang sebagian sudah berubah utamanya menjadi tuf tersilika dan argilik. Batuan terobosan tersebut diduga membeku di dapur magma atau kantong magma dari gunung api purba Godean sehingga dinamakan batuan terobosan semi gunung api. Nah, berdasarkan penampakan fisik di lapangan diperkirakan paling tidak ada 3 tahap penerobosan batuan beku magma tadi. Yang pertama, batuan terobosan tertua keadaannya sudah terubah sangat kuat sehingga agak sulit dikenali lagi dan menempati deretan gunung gede. Penerobosan kedua terjadi juga di Gunung Gede, yaitu dengan tersingkapnya batuan terobosan basal yang sudah tersilika sangat kuat. Penerobosan ketiga membentuk Gunung Berjo, Butak, Gedang, Ngampon, Gunung So, dan Bukit 105 3 meter di sebelah selatan Gunung Gede. Magmatisme tahap ketiga ini diduga juga menerobos di Gunung Gede dan tersingkap di Gunung atau di Dusun Keleben. Secara umum penerobosan magma pada tahap ketiga tersebut dicirikan oleh penampakan yang masih segar sekalipun di dalam inti pelapukan mengulit bawang. Sementara mengenai struktur geologi berupa kekar yang umumnya berarah utara ke selatan, yaitu yang dijumpai di Gunung Ngampon, Gede, Butak, dan Gunung Berjo ini, menurut Sutekno Bronto dan kawan-kawan diyakini karena dikontrol oleh sistem sesar normal di dalam Graben Bantul, Yogyakarta. Ini didasarkan penelitian Baryanto pada 2009. Di daerah Godean dan sekitarnya,
Batuan piroklastika berupa batu lapili pumis terkadang bercampur fragmen litik meruncing dan tuf, mempunyai ketebalan tersingkap lebih dari 30 meter. Batuan piroklastika kaya pumis dan sangat tebal itu biasanya dihasilkan oleh letusan kaldera gunung api atau tahap penghancuran. Istilahnya destruction period, kerucut komposit yang terbentuk sebelumnya, yakni pada tahap pembangunan atau construction period. Jejak batu lapili pumis yang tebal lebih dari 20 meter dan masih dipandang sebagai aliran pumis atau pumice flows, sedangkan perselingan batu lapili pumis dengan tuf diperkirakan sebagai produk letusan tipe Pliny atau Plinian type asphalt yang berlangsung selama beberapa tahap. Berhubung yang tersingkap di permukaan di daerah godean hanya berupa batuan piroklastika hasil tahap penghancuran dan tubuh batuan terobosan semi gunung api, maka batuan hasil tahapan pembangunan kerucut komposit sebelumnya diperkirakan sudah habis tererosi atau sebagian masih berada di permukaan. Dilihat dari prosesnya atau hasil erupsi baik tahap pembangunan maupun penghancuran serta batuan terobosan semi gunung api purba yang di Godean ini masih cukup lengkap tersingkap di permukaan, dan ini menunjukkan bahwa batuan kerucut komposit gunung api purba Godean ini jauh lebih tua daripada yang ada di kedua pegunungan gunung api tersier, yaitu di Pegunungan Selatan Yogyakarta dan Pegunungan Kulon Progo. Masa tersier adalah istilah yang sangat umum yang digunakan untuk menandai periode geologi dari masa 66 juta hingga 2,5 juta tahun yang lalu. Artinya kalau gunung api purba di Godean ini lebih tua dari masa tersier ini, berarti usianya diperkirakan lebih dari 66 juta tahun yang lalu. Jadi ini sangat tua, lebih tua dari yang bisa ditemukan dan dilihat di lava bantal Watu Adek serta gunung api purba Ngelanggeran. Pemirsa, demikianlah informasi sepintas berdasarkan hasil riset Sutekno Bronto dan kawan-kawan terkait keberadaan jejak gunung api purba di Godean. Ini sangat dekat dan masih cukup jarang orang membahas ini, kecuali ada beberapa yang menyebut bahwa di wilayah itu yang kemudian sekarang sebagian dieksploitasi tanah dan batunya itu tersingkap ada jejak batuan diorit dari masa prasejarah atau masa purba. Nah, ini sangat menarik pemirsa, dan semoga informasi tentang kebumian ini yang cukup pendek ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh dan salam lestari. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.